I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Eval dengan NIM 2130105003, kelas Tadris Matematika 21A, dengan mata kuliah Literasi, ICT, dan Media Pembelajaran, dan dosen pengampu saya, yaitunya Ibunda Humul Huda MPD. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 10, yaitunya tentang perbandingan trigonometri. Baiklah, kita lihatlah dulu permasalahan berikut ini. Sebagai bentuk pembangunan di suatu daerah, pemerintah berencana membangun akses jalan di daerah perbukitan. Tentu saja akses jalan yang akan dibuka akan melewati jalan-jalan dengan kemiringan tertentu. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Jika titik lokasi merah adalah batas maksimum kemiringan yang dapat dilalui kendaraan, maka kontraktor dapat menentukan kemiringan menggunakan ilmu trigonometri. Selain itu, ketinggian Monas juga dapat ditaksir dengan menerapkan perbandingan trigonometri. Pada saat yang sama, membangun rumah dan menghitung kemiringan atap juga dapat diprediksi menggunakan perbandingan trigonometri. Coba teman-teman berikan contoh lain dari kegunaan perbandingan trigonometri yang ada di sekitar teman-teman. Baiklah, poin yang pertama yaitunya penamaan sisi segitiga siku-siku. Perhatikanlah segitiga siku-siku di bawah ini. Apa itu sisi depan, sisi samping, dan sisi miring? Sisi depan merupakan sisi yang berada tepat di depan sudut theta dan disingkat dengan D, yaitu pada garis yang berwarna hijau ini. Sisi samping merupakan sisi yang berada di samping sudut theta yang disingkat dengan T, yaitu sisi yang berwarna gelap ini, hitam. Yang ketiga, sisi miring atau hipotenusa merupakan sisi terpanjang dari segitiga siku-siku atau yang berada di depan sudut siku-siku dan disingkat dengan Mi, yaitu sisi yang berwarna pink ini. Lanjut, poin kedua yaitu perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri merupakan nilai perbandingan antar sisi atau ruas garis pada sebuah segitiga siku-siku yang berkaitan dengan sudut. Dalam menentukan perbandingan rasio trigonometri suatu segitiga, maka digunakan istilah-istilah berikut ini. Yang pertama, sinus alfa ditulis dengan sin A. Kedua, kosinus alfa ditulis dengan cos A. Tiga, tangen A ditulis dengan tan A. 4. Kotangen alfa ditulis dengan kotan alfa, sekan alfa ditulis dengan sek alfa, kosekan alfa ditulis dengan kosekan alfa. Lanjut, sebelum mendefinisikan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita ingat kembali mengenai sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Perhatikanlah segitiga berikut ini, yang mana perbandingan trigonometrinya yaitu sin alfa, yang mana sisi depannya per sisi miring sama dengan D per Mi atau BA per BO atau Y per R. Sisi cos alfa, yang kedua cos alfa, yaitu sisi samping per sisi miring, yang mana Sa per Mi atau yang ketiga, tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping, yang mana D per Sa. Lanjut, poin ketiga, kegunaan perbandingan trigonometri tan theta. Dengan mengetahui nilai perbandingan tinggi anak kecil dan bayangannya atau tan alfa, kita dapat mencari panjang bayangan anak yang remaja ini. Kita lihat sama. Ketiga gambar sebelumnya itu adalah gambar segitiga yang sebangun, sehingga dapat ditulis tinggi anak per panjang bayangan anak kecil itu sama dengan tinggi anak remaja per panjang bayangan anak remaja.
sama dengan tinggi orang dewasa per panjang bayangan orang dewasa. Bagaimana cara menentukan bayangan anak remaja ini? Yaitu dengan cara yang pertama, itunya kita menggunakan perbandingan segitiga sebangun. Yang mana dari persamaan yang di atas ini kita dapat simpulkan bahwa tinggi anak kecil per panjang bayangan anak kecil itu sama dengan tinggi anak remaja per panjang bayangan anak remaja. Sehingga didapat 114, yang mana 114 per 200 sama dengan 148 per X. Kita peroleh X-nya sama dengan 200 dikali 148, yaitu 29.000 dibagi 114, yang mana X-nya sama dengan 259,65 cm. Jadi X merupakan panjang bayangan anak remaja. Maka panjang bayangan anak remaja itu merupakan 259 cm. Tadi kita menggunakan cara perbandingan segitiga sebangun. Lanjut, dengan cara kedua kita memanfaatkan perbandingan trigonometri. Diketahui bahwa tan 30 derajat itu nilainya 0,05. Perhatikan gambar di bawah ini. Sama-sama kita lihat, itu tinggi seorang siswa remaja itu tingginya 148 cm dan dengan sudut 30 derajat, dan kita diminta untuk menentukan bayangan siswa tersebut. Bagaimana caranya? Itu kita tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping, yang mana itu merupakan perbandingan trigonometrinya. Kita lanjut, sama dengan tan alfa sama dengan sisi depannya, yaitu tinggi dari anak remaja 148 cm, dan sisi sampingnya atau bayangannya itu kita misalkan dengan variabel X, yang mana 148 per X. Jadi tan 30 derajat sama dengan 148 per X. Kita masukkan tan 30 sama dengan 0,57 sama dengan 148 per X. Jadi X-nya sama dengan 148 dibagi 0,57, yang mana hasilnya 259,65, yang mana menandakan bahwa panjang bayangan anak remaja itu sama dengan kita mencari dengan cara yang pertama tadi, yaitu dengan cara perbandingan dengan cara menggunakan perbandingan segitiga sebangun. Jadi dapat disimpulkan bahwa panjang bayangan anak remaja ini sama dengan 259,65 cm. Baiklah, agar menambah pemahaman Ananda atau teman-teman terkait perbandingan trigonometri, coba teman-teman selesaikan beberapa soal berikut ini. Soal yang pertama itu sebuah pohon yang tumbuh di taman akan terlihat bayangannya di tanah pada sore hari. Gambarlah bangun yang terbentuk antara puncak pohon, pangkal pohon, dan ujung bayangannya. Yang B, tentukan nama yang tepat untuk sisi-sisinya berdasarkan sudut yang terbentuk antara panjang bayangan dengan jarak antara ujung bayangan dan puncak pohon. Soal yang kedua, segitiga ABC, siku-siku di B. Apabila sin A sama dengan 0,5, maka tentukan cos A dan tan A. Soal kedua, yang B, sin C dan tan A. Itulah pembahasan kita kali ini tentang perbandingan trigonometri. Jika ada yang teman ragukan, silakan tulis di komentar atau bisa juga tanya langsung ke saya.
Mungkin itulah presentasi saya kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan itu datangnya dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design art